Baik pemirsa JTV yang dirahmati Allah, kita ingin melihat media-media dakwah yang ada plus minusnya, ada baik, ada buruknya. Katakanlah media tradisional menggunakan mimbar untuk dakwah di masjid, di panggung-panggung, katakanlah ada peringatan Maulid. Itu media yang masih kita butuhkan, masih kita butuhkan. Karena yang penting ketika umat Islam berkumpul, disitulah kita sampaikan manhaj kita atau metode kita untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Tetapi kalau mimbar-mimbar itu pun kita gunakan kepada yang negatif, itu juga jelek. Misalnya kita gunakan mimbar masjid. Mimbar masjid itu kan suci. Tapi kita gunakan untuk menjelek-jelekkan orang lain, menjelekkan mazhab lain, mengkafirkan orang. Jadi walaupun itu tempat suci, jadi jelek, gitu kan? Begitu juga ceramah-ceramah Maulid, ceramah-ceramah di mana-mana di mimbar-mimbar itu. Ada juga sisi jeleknya kan? Sisi baiknya juga cukup banyak ketika kita gunakan mimbar masjid. Kita sampaikan kebenaran, pahalanya luar biasa, sangat besar pahalanya. Tetapi cara berdakwah itu tidak ada yang merugikan orang lain, tidak menjelek-jelekkan orang lain. Dakwah itu mengajak, kita ajak manusia kepada jalan Allah dengan metode-metode yang sudah ditempuh oleh para ulama zaman dulu, mengajak secara lembut, bil hikmah, bukan memaki-maki, ya. Itu media dakwah tradisional lah istilahnya. Ada sekarang media dakwah modern, katakanlah menggunakan Android, YouTube, Facebook dan sebagainya. Itu juga sangat banyak jeleknya. Kalaupun dakwah itu orang yang anti sebuah kelompok, dia akan menggunakan kemampuannya untuk menjelekkan saudaranya yang lain, atau metodenya tidak sesuai dengan metode Rasulullah. Cara-cara berdakwah di dalamnya masuk Israiliyat, dongeng-dongeng Yahudi. Dia pikir itu dari Rasulullah, padahal bukan. Itu juga negatif dakwah lewat modern ini. Tapi yang paling negatif lagi, orang yang mengikuti dakwah lewat Facebook, itu karena bercampur. Begitu kita buka kadang-kadang nanti nonton orak dulu, nonton iklan-iklan yang tidak mendidik. Jadi pahala tadi habis juga. Jadi di Facebook menurut saya tidak terlalu bagus kita tuntut ilmu di situ, karena bercampur ya. Kalau kita ingin menjadi orang alim, orang bertakwa, orang takut kepada Allah, bergurulah kepada ulama-ulama, kepada pimpinan-pimpinan pesantren, daya, untuk kita petik ilmu dari abu-abu kita di daya. Itu lebih berkah. Tapi untuk sekedar silakan berguru kepada Tengku Google istilah sekarang, tidak dilarang juga kan. Cuma sayang sekali kadang-kadang seorang yang menikmati berita-berita di Google, agama-agama di Google, nanti bercampur dengan kemaksiatan. Tadi sudah saya nonton dakwah, sekarang biar saya nonton orat Google. Jadi nggak ada lagi pahalanya. Intinya begini, ada juga ini yang disampaikan Ustadz. Ketika ada Google ini, ada yang mengatakan bahwa buat apa guru lagi? Google sudah jadi guru, itu semua ada di Google. Intinya guru sekarang yang harus dia tonjolkan, yang harus dia berikan edukasi, sikap dan karakternya dalam mengajar, gitu. Jadi Google tidak bisa kita salahkan 100%. Dia itu media modern. Misalnya di Google itu ada tulisan Profesor Dr. Musli Ibrahim, ada tulisan Syekh Al-Azhar, ada tulisan ulama-ulama besar yang diambil dari kitab-kitab juga. Jadi tidak dilarang kita mengambil ilmu di Google, ya.
tulisan-tulisan orang-orang yang sudah terkenal. Tetapi kalau penulis itu tidak jelas, jadi muraji'nya, daftar pustakaannya tidak jelas, itu bisa jadi haram kita mengambil ilmu di Google. Karena kadang-kadang yang nulis itu orang Kristen atau orang Yahudi. Jadi namanya diislamkan menjadi nama Islam. Padahal bukan Islam ya. Tapi bagi kita yang berpendidikan ini kita kenal. Kita baca tulisan itu, kemudian kita baca daftar perpustakaannya, rujukannya. Oh, ini kita yang tidak muktabar, jangan kita pakai. Oh, kita ini muktabar dari ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, nggak apa-apa kita pakai. Tapi yang sayangnya kan tidak semua orang-orang Islam itu tahu tuh. Kadang-kadang kita bisa ditipu oleh orang Yahudi dan orang Nasrani di Google itu. Nah, tapi kalau kita banyak membaca, tidak bisa ditipu. Karena yang ciptakan Google itu Amerika ya. Ya itu mencipta. Tapi mengisinya orang Islam. Tidak masalah. Kita mau membuka apa? Hadis Sahih Bukhari lengkap, hadis Sahih Muslim lengkap. Ya, betul. Apalagi sekarang adanya di medsos itu TikTok. Ya. Jadi tidak masalah kita gunakan metode dakwah modern, asal betul-betul kita tahu siapa rujukannya. Jangan sampai ditipu oleh orang-orang kafir. Kita anggap itu hadis, padahal itu hadis palsu. Iya. Begitu juga jangan sampai ditipu oleh orang kafir. Misalnya tafsirnya begini yang benar. Jadi rupanya ditipu, kita ditulis oleh Ibnu Katsir. Padahal yang tulis itu tokoh Yahudi. Kita harus mampu rujuk kepada kitab Ibnu Katsir yang asli. Kalau memang sesuai dengan kitab aslinya, boleh kita mengambil di Google, boleh. Tapi inilah seperti saya katakan tadi, banyak sekali kita tidak mampu membedakan. Ketika kita tidak mampu membedakan, maka saya sependapat dengan fatwa ulama, wajib kita berguru kepada ulama. Kalau kita tidak berguru kepada ulama, guru kita adalah setan. Ya, betul. Jadi setiap ilmu tanyakan kepada ulama. Rujukan saya dulu Profesor Musli Ibrahim, Abuya Profesor Muhyiddin Wali. Sekarang rujukan saya Profesor Abdurrahman Ismail. Kita tanya sama ulama-ulama itu bagaimana yang benar, ya? Bagaimana yang benar menurut mazhab Syafi'i, bagaimana yang benar menurut mazhab Hambali, mazhab Hanafi dan mazhab Malik, bagaimana yang benar. Jadi dengan ada guru insyaallah kita selamat di dunia dan di akhirat. Tapi kalau tidak ada guru, kita meraba-raba, ya, padahal itu ajaran Syiah, kita anggap ajaran Syafi'i misalnya, itu akan merugikan diri sendiri. Nah, ini pemirsa, ya, kita harus ada guru. Kemudian tentang dakwah ini juga Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang ditampilkan untuk manusia. Jadi kita umat Islam ini umat terbaik yang dilahirkan, ditampilkan oleh Allah di tengah-tengah manusia. Kenapa kita umat terbaik? Karena kamu ini umat Islam menyuruh berbuat baik, ya, berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan buruk, mungkar, dan beriman kepada Allah. Ini orang Islam, ya. Maka kita orang terbaik. Nah, ketika seorang Islam tidak lagi berbuat baik, tidak lagi mencegah kemungkaran,
tidak lagi mengajak manusia kepada jalan Allah, jadi umat Islam tersebut bukanlah khaira ummah, bukan manusia yang terbaik. Kalau kita ingin menjadi orang terbaik, hendaklah kita berdakwah. Berdakwah tidak hanya dengan tulisan, dengan lisan, tetapi berdakwah juga dengan tulisan. Bil kitabah, dengan tulisan, membuat opini di koran, dengan tulisan, menulis agama-agama di koran, itu bil kitabah semua. Kalau perlu mengarang buku agama. Jadi berdakwah. Nah, itu insya Allah kita menjadi khaira ummah, jadi umat terbaik. Tapi jangan Anda menyangka Anda umat terbaik, Anda biarkan maksiat merajalela. Anda punya kekuatan, tetapi Anda tidak pernah melarang kemaksiatan, itu Anda bukanlah umat terbaik. Rasulullah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman." Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim. Apabila seseorang kamu melihat kemungkaran, hendaklah engkau mencegah dengan kekuatan. Ya. Kalau tidak mampu dengan kekuatan, hendaklah engkau mencegah dengan bikal, dengan lisan, dengan dakwah. Kalau tidak mampu mencegah dengan dakwah, dengan lisan, biqalbi, benci saja. Tapi wadzalika adzaful iman. Yang demikian itu selemah-lemah iman. Kita terima telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hasim, silakan. Kecil suaranya. Halo. Assalamualaikum. Kecil suaranya, nggak kedengaran. Sudah, Pak. Halo. Iya, silakan Pak Hasim. Silakan Bapak. Pak, terlalu kecil sudah. Ya, sudah bagus sekarang. Sudah terang Pak. Musik juga. Sudah, Pak. Ya. Sudah. Kapas. Pas. Belum. Ini pas Bapak ngomong. Oke. Dari Hasim ini. Iya. Ya, Pak Hasim bagus. Nggak nyambung. Iya. Hanya jadi. Ya deh, terang Pak. Terang. Terlalu kecil sudah. Jadi sayang sekali Pak Hasim legendaris. Beliau sudah 15 tahun. Oh masih. Oh, saya mengikutinya. Iya, sudah 15 tahun Bapak Hasim. Mudah-mudahan beliau mendapat rahmat dari Allah SWT karena selalu turut berdakwah lewat JDP ini. Yang disebut dakwah ini, yang bertanya juga berdakwah. Jadi yang bertanya tidak mesti yang sudah kita tahu, tidak mesti yang belum kita tahu. Yang sudah tahu pun kalau kita mau bertanya dapat pahala, karena metode dakwah itu untuk mengajarkan yang lainnya. Iya. Dengan kita bertanya, orang lain mendengar, mereka jadi lebih tahu. Iya. Jadi itulah, alhamdulillah sampai hari ini saya masih wartawan. Ya. Saya punya koran tersendiri, Jemaah Baitur Rahman di Raya Utama. Itu saya pimpinannya. Ingin saya katakan, saya menjadi wartawan yang selalu mengajak kepada yang ma'ruf. Tidak pernah punya koran, tidak pernah punya tulisan saya yang mengajak kepada kemungkaran. Saya takut Allah. Saya heran juga teman-teman menjadi agen-agen setan, menulis orang berzina di backup berkali-kali tiap hari,
membuka aib manusia. Itu hari akhirat aib dia akan dibuka oleh Allah. Kalau seseorang itu sudah berbuat maksiat, itu katakanlah diberitakan yang datar saja. Jangan sampai dicungkil kemaksiatan orang. Jadi hanya agama, hanya hati, iman yang mampu membedakan. Apakah saya masih sebagai wartawan atau sudah jadi corong setan? Iya. Tapi kalau begini Ustaz bagaimana? Ya, ada telepon. Ya, kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah terang nih Bapak, silakan. Ya, sudah. Ada kesalahan teknis ini. Iya. Kesalahan teknis. Ini penanya yang biasa. Iya Pak Acin, silakan. Jadi, Aduh. Saya ini tidak pandai berdakwah. Iya. Cuma gemar mendengar dakwah. Iya. Jadi hanya memberi evaluasi saja ya. Iya. Memang banyak termasuk khatib atau penceramah. Iya. Yang perlu diberi pembekalan dulu sebelum berceramah itu. Iya betul. Karena yang saya dengar banyak yang tak sesuai dengan etika dakwah mungkin. Iya. Ada yang kasar, ada yang porno, meremehkan orang lain. Iya. Yang heran saya itu tempatnya di Masjid Raya Baitur Rahman. Iya. Jadi saya berpikir kok tidak malu Ustaz itu, kau khatib itu. Iya. Itu di sana banyak pembesar negeri itu, banyak orang-orang alim ya, orang-orang alim. Iya. Jadi ini yang perlu Ustaz Amir perhatikan ini. Iya. Benalah penceramah yang bikin orang katakan orang lain bodoh, pandangan teknik misalnya, kudo oleh karena berbeda pendapat. Jadi itulah yang perlu tanggapan dari Pak Amir. Apa perlu semacam penakaran dulu, maju laju di mimbar, walaupun gelarnya sudah mungkin S3. Itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masukan yang sangat bagus. Ya. Di Mesir Raya ada penceramah, ada ceramah resmi SK Gubernur kami, maksud saya. Jadi penceramah halakah maghrib, penceramah subuh itu resmi SK Gubernur. 5 tahun sekali. Saya terus diperpanjang, alhamdulillah, mungkin karena ceramah saya tidak ekstrim. Jadi ada juga penceramah yang tidak resmi, ya. Katakanlah ada pengajian, ada zikir malam, itu tidak tanggung jawab pengurus Masjid Raya. Mereka bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing. Jadi bukan acara Masjid Raya, selain subuh dan maghrib. Nah, kalau ada penceramah yang menyimpang, menjelek-jelekan orang lain, itu tanggung jawab mereka sendiri, tidak tanggung jawab pengurus Masjid Raya Baitur Rahman. Di luar kontrol Masjid Raya Baitur Rahman ya? Kenapa diberikan tempat? Masjid itu kan rumah Allah. Rumah umat Islam. Siapa yang mampu, yang menggunakannya silakan. Jadi kebijakan untuk membuka kepada orang lain. Jadi silakan menggunakan masjid, tapi tanggung jawabnya bukan pengurus Masjid Raya. Kalau terjadi cerita-cerita seperti tadi, ada porno, ekstrim dan sebagainya, itu memang bukan pada tempatnya. Tetapi kalau ada penceramah maghrib dan penceramah subuh yang di luar ketentuan, itu akan dipanggil, diberi nasihat. Kalau nasihat-nasihat dari imam besar, pimpinan tidak didengar, penceramah itu akan di blacklist. Iya, tidak boleh lagi ceramah di Masjid Raya kalau tidak
tidak mengikuti ketentuan-ketentuan. Tentuannya. Ya, demikian Bapak Said, Bapak Hashim yang saya muliakan. Ada SMS, saya juga mau ceramah di tempat Bapak, insya Allah dengan ketentuan misalnya seminggu sekali, ya kan, walaupun jauh, saya mau datang. Tujuan saya untuk silaturahim dan memperluas ikatan persaudaraan Islam. Ya. Demikian Bapak Hashim, salam buat keluarga Bapak di rumah. Mudah-mudahan selalu dalam sehat walafiat. Pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kadang-kadang dakwah dengan kemaksiatan ini berlomba. Kadang-kadang kalah maksiat. Kan? Tapi ketika umat Islam lalai atau lengah, itu maksiat itu naik mengalahkan dakwah. Jadi terus berkompetisi. Fastabikul mereka itu lomba-lomba. Ya. Kalau dakwah fastabikul khairat, kalau setan itu fastabikul sayyiat. Ya, berlomba-lomba kepada keburukan. Ini contoh, mohon dicatat semua orang. Ini syariat Islam, Aceh ini syariat Islam. Yeah. Kok ada pemilihan ratu-ratu diizinkan hidup semawai? Yeah. Itu kan aneh ya. Bukan dibatalkan akhirnya Ustaz? Bukan dibatalkan, justru saya tidak tahu yang terakhir. Dan terakhir dibatalkan karena desakan-desakan banyak yang dari daya. Sebenarnya tidak pernah berpikir orang Aceh ini untuk membuat lomba-lomba itu, karena ini syariat Islam. Nah, gitu. Tapi karena seperti saya katakan tadi, ada dua jurusan kanan dakwah Islamiyah, jurusan kiri dakwah setan, maka orang berlomba-lomba untuk saling mengalahkan. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.